Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah kama amar wa syahadu la ilaha illallah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya mempresentasikan hasil dari diklat yang selama ini kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-9 dan pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi berkaitan dengan pelaksanaan IHT. Nah, kebetulan materi hari ini yang saya angkat adalah profil pelajar Pancasila, di mana sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah paradigma baru, padahal pada kenyataannya sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya. Hanya istilah profil pelajar Pancasila baru kita dengar berkaitan dengan adanya juga sekolah pusat keunggulan yang digulirkan oleh pemerintah, maka ini menjadi salah satu hal baru padahal barang lama gitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila? Mungkin nanti kita akan pelajari bersama, yaitu yang pertama tujuan dari mempelajari apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah peserta memahami materi profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta menganalisis profil pelajar Pancasila. Sedangkan output yang diharapkan atau hasil bidikannya yaitu peserta menjelaskan profil pelajar Pancasila serta peserta mengimplementasikan penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih sebenarnya yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum? Yang pertama adalah memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Karena walau bagaimanapun kurikulum itu tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran. Ruhnya pembelajaran adalah di kurikulum. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal-hal yang fundamental yaitu kurikulum. Jadi diibaratkan sebuah kurikulum itu kitab sucinya sebuah lembaga pendidikan. Kemudian kurikulum bersifat dinamis. Sehingga kita harus dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka terbentuklah kurikulum yang namanya Sekolah Penggerak atau SMK Pusat Keunggulan yang disebut dengan Sekolah PK. Pada tahun ini ada beberapa sekolah seluruh Indonesia yang mendapat predikat tersebut, sehingga sangat bersyukurlah bagi kami para sekolah yang mendapatkan predikat tersebut, karena di samping menjadi piloting project terhadap materi-materi baru, kurikulum yang baru, istilah-istilah baru, nah kita semuanya dapat lebih dulu dibanding sekolah-sekolah yang belum mendapatkan sebagai predikat pusat keunggulan. Pertanyaan yang sering muncul, yang harus kita jawab, apa sih sebenarnya atau Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Barangkali Bapak Ibu bisa mendefinisikan secara singkat supaya nanti pada saat pelaksanaan selanjutnya kita punya gambaran. Apa yang bagaimana yang akan menjadikan materi kita hari ini lebih bermakna. Boleh Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Mangga, silahkan. Profil Pancasila itu jujur, mandiri ya. Nah, terima kasih Pak Ade. Bu Susi mungkin ada pendapat tambahan? Ya, profil pelajar Pancasila itu Pak adalah dimensinya itu ada 6. Oke. Iya. Baik, berarti sudah punya gambaran ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana profil pelajar ideal di satuan pendidikan Bapak Ibu? Nah, profil pelajar ideal yang seperti apa yang sebenarnya yang diharapkan? Bu Susi dulu mungkin punya gambaran? Nah,
untuk idealnya di satuan pendidikan kita ya kita aplikasikan dalam budaya Oke. di sekolah kita, Pak. Oke, luar biasa. Pak Ade mungkin menambahkan? Ya, jadi yang idealnya itu kan eh, pelajarnya bisa merdeka dan Bapak Ibu gurunya dalam pelaksanaan itu kan merdeka, Pak. Sehingga Oh, dengan itu ada ajas yang bersamaan. oke, luar biasa. Terima kasih masukannya ataupun jawabannya dari Pak Ade dan Bu Susi. Baik, kita akan gali satu persatu. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakteristik atau karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta didik dan para pemangku kepentingan. Apa sih sebenarnya maknanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, dari masing-masing dimensi itu akan kita bahas satu persatu. Nah, itu yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa sih sebenarnya yang harus menjadi dasar dari sini? Yang pertama, akhlak dalam beragama, yaitu jelas semua aturan agama, semua ajaran agama mengajarkan bagaimana cara kita berakhlak yang baik, baik itu sesama manusia, pada lingkungan sekitar maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak pribadi. Nah, ini bagian dari akhlak beragama. Ketika seorang agamanya baik, maka akhlak pribadinya diharapkan fundamentalnya adalah baik. Kemudian akhlak kepada manusia, tadi yang saya sampaikan. Kemudian akhlak kepada alam sekitar atau kepada alam. Dan yang terakhir puncaknya adalah akhlak dalam bernegara. Jadi keenam, yang pertama dari dimensi profil pelajar Pancasila, tujuan utamanya adalah berakhlak dalam bernegara. Yang seperti apa? Punya jiwa yang santun, kepribadian yang baik, menjadi suri tauladan kepada sesama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman, toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Saya berikan satu gambaran yang sangat nyata di Kabupaten Bekasi. Ini adalah salah satu kota industri yang terbesar di Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh perwakilan dari masing-masing suku, adat, budaya, dan agama di Indonesia bertemu di Kabupaten Bekasi. Karena mereka punya satu kepentingan yang sama, yaitu katanya meningkatkan taraf hidup. Nah, dalam perjalanannya atau pelaksanaannya, sering kita temui dengan perbedaan budaya masing-masing daerah yang dibawa ke Bekasi, ada beberapa yang kadang dalam tanda kutip miskomunikasi sehingga terjadi permasalahan yang tidak sedikit menimbulkan korban dan lain sebagainya. Dari sinilah kita perlu membekali bahwa keberbenekaan global. Artinya kita harus junjung tinggi nilai-nilai di dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang bukan hanya menjadi slogan, tetapi bagaimana menerapkannya. Itulah tugas kita sebagai guru yang mengajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, mandiri. Sadar atas kemampuan dirinya. Bisa mengendalikan emosi, mengetahui apa yang perlu dikembangkan dalam dirinya, mampu mengatur pikiran dan perasaan untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti kita ketahui bahwa lulusan SMK ternyata tidak 100% diterima di perusahaan atau industri sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Nah, ketika kita tidak bisa menyikapinya atau membekali anak didik kita dengan jiwa mandiri,
maka dia akan selalu ketergantungan bahwa ketika lulus SMK tidak diterima di perusahaan itu akan menjadi satu masalah atau frustasi kepada diri mereka. Tetapi kalau kita bisa membangkitkan nilai-nilai mandiri dalam diri anak, sehingga anak itu diharapkan bisa lebih, oh iya saya itu punya potensi, saya itu harus begini, dan lain sebagainya. Nah, ini nilai-nilai ini sebenarnya sudah diterapkan di kami, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja namanya dari asas profil pemuda Pancasila atau profil pelajar Pancasila dengan asas mandiri, ini baru ketemu di sini. Padahal pada kenyataannya sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah nilai satu kearifan lokal budaya kita yang dari zaman nenek moyang sudah sangat terkenal kegotong royongan kita. Mulai dari pengusiran penjajah, di kampung-kampung itu bagaimana bahu-membahu membangun sebuah rumah, adat ibadah, dan lain sebagainya. Yaitu memiliki pengertian. Pertama, selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, kemudian peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, mau berbagi dalam mencapai keberhasilan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegotong royongan ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara detail karena kita sudah mengetahui konsep gotong royong itu dari zaman kita sekolah SD dulu. Di mana ada satu contoh, kalau ada teman yang sakit, bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita membantu, bagaimana kita bekerja kelompok, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah kita ada di dalam diri kita. Tinggal ruhnya saja yang mungkin perlu kita bangkitkan kembali. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu memiliki pengertian mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Selanjutnya, memiliki keingintahuan yang tinggi, menganalisis saat menerima informasi secara kritis sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tidak memiliki jiwa kritis terhadap sesuatu hal, maka kita akan cenderung terbawa arus. Artinya, lingkungan kita yang akan membentuk kita. Jadi, kita tidak bisa memberikan warna. Tetapi berbeda ketika kita memiliki jiwa kritis atau bernalar kritis. Segala sesuatu informasi yang kita terima, kita akan tidak langsung mempercayai itu, tapi bagaimana kita mencari sumber-sumber atau referensi yang terpercaya, sekedar cross-check, benar nggak informasi ini? Nalar nggak dengan ini? Kemudian sudah sesuaikah dengan budaya kita atau kepribadian saya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kreatif. Yaitu mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat. Tidak malu dalam mengutarakan ide-ide baru. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bekasi itu banyak sekali pendatang dari luar daerah dan asumsi bahwa setiap lulusan SMK harus diterima di dunia industri itu ternyata masih berlaku. Maka bagaimana kita menciptakan atau mengkondisikan mereka yang tidak diterima di perusahaan? Kita harus bekali dengan jiwa kreativitas. Karena ternyata banyak sekali potensi yang ternyata mereka tidak diterima perusahaan karena dengan kreativitasnya bisa menjadi supplier untuk di perusahaan. Bahkan hasilnya bisa lebih besar daripada mereka menjadi karyawan. Dan ini jiwa kemandiriannya yang tumbuh, kreativitasnya baik, maka dia akan menjadi punya kemandirian yang berwawasan global. Makanya perlu kita kembangkan kepada putra-putri kita, kepada peserta didik kita, yang kreatif itu yang seperti apa. Demikianlah mungkin pemaparan dari profil pelajar Pancasila. Barangkali ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu, satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup pada kesempatan siang hari ini. Mangga, silahkan. Tidak ada? Baik Pak. Ya, mangga Pak Ade. Nah, itu untuk kita di dalam penerapannya nih.
sekarang kan masa pandemi nih Betul. nantinya. Nah, solusi apa yang akan dilakukan untuk menerapkan pelajar Pancasila ini? Barangkali itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya kalau menyikapi dengan masa pandemi ini karena berwawasan global ya, artinya ini menyapu atau ibaratnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang diterapkan di sekolah kami adalah yang pertama, kita menggelar tatap muka secara parsial. Artinya pengalaman pada saat kemarin persiapan uji kompetensi keahlian itu apa namanya, dipraktekkan. Artinya kita tidak pernah menyiapkan siswa kita untuk UKK karena tahun sebelumnya tidak ada UKK, tidak ada UN, bahkan sehari menjelang UN tiba-tiba dibatalkan untuk kegiatan UN-nya, sehingga tahun kemarin pun kita menyikapinya paling nanti UN-nya juga dibatalkan. Ternyata tidak gitu. UKK-nya maksudnya UKK-nya dibatalkan, ternyata tidak. Alhasil kita dalam waktu 3 bulan melakukan tatap muka secara parsial atau sebagian, hanya 10 orang atau itu. Nah, disitulah kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya walaupun di masa pandemi dengan berbagai cara apapun melalui daring maupun luring kita bisa tetap menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mungkin bisa menjadi dasar buat mereka. Demikian mungkin jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Susi Terima mungkin kasih. ada pertanyaan? Di unmute dulu kayaknya masih di mute. Cukup Pak. Oke. Lengkap. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau kita bahas pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.